Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhani Miranda Jamil dengan NIM 20332052. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil video analisis dari pengantar kewirausahaan yang dibimbingi oleh dosen Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, yaitu tentang strategi kewirausahaan. Yang pertama kita lihat adalah soal pengelolaan usaha mulai dari perencanaan suatu hal yang tertulis, berisikan misi usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih, market-market yang mungkin bisa yang dijadikan satu daerah kekuasaan yang merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha ketika ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin dilaksanakan. Fungsi dari perencanaan yaitu untuk dijadikan pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan sebagai pengambil kebijakan untuk usaha sendiri, yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha usulan finansial yang di dalamnya ada maksud usaha yang dibangun rencana itu. Yang kedua, usulan-usulan finansial yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat, kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan, kecuali memang bisa menjadi sumber dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman, apakah dari bank, dari lembaga tertentu, dari keluarga atau teman, atau apapun sumber-sumbernya, harus difikirkan bagaimana cara penggunaannya, sistemnya, dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Rencana pengelolaan usaha yang sudah didesain bisa dijadikan alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran produksi, atau operasional, dan yang terakhir keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu keuangan perusahaan. Hal-hal tersebut memang bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan proposal, karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal yang harus jelas sumbernya, dan sumber-sumber permodalan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal agar bisa kita dapatkan. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, dan bagaimana kita bisa mengendalikan yang pada akhirnya bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang diperoleh tadi. Ada 3 aspek yang harus diyakini dan dipahami dalam konsep manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dan dalam operasional usaha yang akan dibuat. Yang pertama disebut sebagai dana internal, yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan, atau dari kita sendiri sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan, yaitu dana laba yang bersifat ditahan, yang digunakan pada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak kolaps. Termasuk dana-dana laba jangan hanya digunakan dalam bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama yang dianggap memang laba yang terkesan menyenangkan untuk dimanfaatkan. Dan eksternal yang kedua yaitu dana dari pemilik atau penyertaan, kemudian dana dari pinjaman debitur atau dana bantuan pemerintah pusat dan daerah yang bisa dimanfaatkan, karena sekarang banyak sumber dana dari pemerintahan
dari keluarga atau teman juga bisa disebut sebagai dana eksternal yang kira-kira mereka ingin menanamkan modalnya, tapi harus ada kejelasan kepastian pembagian keuangan atau keuntungan. Dan yang terakhir yaitu ventura, atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap berpotensi. Aspek yang kedua adalah terkait dari perencanaan dan penggunaan dana. Yang pertama yang harus masuk dalam kategori pemikiran sejak awal itu adalah biaya awal atau permulaan. Yang harus ada dalam konsep ini adalah suatu rancangan keuangannya mulai dari pembukaan neraca seharian, rancangan neraca pendapatan, kerugian atau laba, juga rancangan aliran kas atau cash flow. Dan yang kedua, analisa pulang pokok atau BEP-nya. Analisis ini penting menjadi analisis untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses yang dilakukan dalam masa periode tertentu, sehingga kita bisa membaca atau mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan laba atau rugi barangkali bisa kita lakukan atas bisnis usaha yang dilakukan. Mulai dari biaya-biaya awal yang tidak terduga sudah harus didesain, biasa biaya administrasi, apakah gaji karyawan dan termasuk peralatan kantor, dan yang berikutnya adalah biaya sewa bangunan, biaya asuransi dan lain sebagainya. Semuanya harus dikalkulasi sedetail mungkin. Dan yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dari dana ini perlu dilakukan sejak awal kegiatan usaha kita, mulai bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan bisa kemudian didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya. Maka melalui kegiatan pemasaran itulah menjadi bagian yang harus dikontrol sedemikian mungkin, dan itu merupakan 3 hal dan kunci dari semua itu ada di persoalan penguasaan dan pengendalian dana. Hal lain yang harus dipertimbangkan atau dipikirkan ketika memulai sebuah usaha yaitu persoalan yang terkait dengan pemasaran jenis bisnis yang akan ditempuh. Dihasilkan kemudian bisa didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya melalui kegiatan pemasaran, sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan yang mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Dan pemasaran ini merupakan kegiatan meneliti banyak hal, jadi harus diyakini bahwa ini adalah persoalan untuk melihat melihat banyaknya hal, mulai dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Asumsi ketika memulai bisnis menuangkan suatu produk atau jasa yang harus difikirkan adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang terakhir yaitu promotion yang terkait dalam permasalahan, minimal 5 hal yang harus jadi pertimbangan kita untuk melihatnya. Yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan konsumen, yang kedua kejelasan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan yang ketiga harganya sesuai dengan area market dari konsumen yang ada di sana. Kemudian pendistribusian barang atau tempatnya, dan yang terakhir promotion yang bagaimana kita lihat sekarang media sosial menjadi jalan untuk tempat promosi yang paling mudah dijalankan. Yang berikutnya harus ada dalam pertimbangan pemikiran saat ini sebelum memulai usaha itu adalah strategi pemasaran. Yang pertama, mulai dari perencanaan pemasaran. Yang kedua, mix marketing, bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing. Dan yang terakhir adalah kiat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyak barang yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan target yang diinginkan oleh konsumen. Yang harus ada dalam perencanaan pemasaran yaitu mulai dari
penentuan kebutuhan atau keinginan dari konsumen ketika mulai usaha. Wajib melakukan riset pasar seperti apa kebutuhan masyarakat sekarang dan apa keinginan masyarakat sekarang. Yang kedua adalah memilih pasar atau harus ada sasaran khusus sehingga menentukan konsumen yang namanya adalah segmentasi pasar. Jadi harus ada kejelasan tembakan segmen mana yang harus diambil sehingga kita bisa fokus melakukan orientasi tersebut dengan segmen itu. Yang ketiga, penempatan strategi pemasaran dalam persaingan. Dan yang keempat, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Jadi manfaatkan semua pola marketing sehingga mendapatkan keuntungan dari semua hal. Marketing mix itu sendiri adalah kebutuhan dan keinginan konsumen menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga dan pendistribusian barang dan jasa. Marketing memainkan mix banyak pola dari kebutuhan sampai persoalan promosi. Dalam memulai usaha baru, butuh kiat dan strategi tertentu, mulai dari cara peluang pasar, mencari peluang-peluang pasar ketika ingin memanfaatkan pemasaran tersebut. Jadi kiat itu perlu menjadi dasar kita untuk berpikir sehingga peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan, sehingga peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah tempat yang tepat. Banyaknya barang yang dibutuhkan dan tentukan target yang akan kita capai. Selain itu, kita juga perlu berpikir tentang teknik pengembangan usaha, mulai dari perluasan skala ekonomi yang mana akan menambahkan skala produksi tenaga kerja, termasuk teknologi kekinian, sistem distribusi, dan tempat usaha yang disebut perluasan ekonomi. Teknik pengembangan usaha yang kedua adalah perluasan cangkupan usaha yang diperluas diverifikasi usaha ekonomi yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Pembahasan yang terakhir adalah persoalan manajemen strategi. Yang perlu kita pertimbangkan adalah manajemen kewirausahaan, yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin atau organisasi usaha bisnis yang menjamin bahwa usaha kita betul-betul bisa berjalan sesuai diharapkan di kemudian harinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.